Chapter 1611, Order Collapses. Apa itu? Bangkit dari puing-puing, murid-murid Xuanzan berkontraksi dengan keras. Dia menunjuk pada cahaya meteor yang menembak ke jarak yang tidak jelas. Itu sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas dengan mata T3L4 Nej 4 nanogram. Kuang Han dan Sui keduanya melihat ke arah itu. Cahaya itu meninggalkan Afterimage, tapi itu sudah menjadi titik di cakrawala yang luas. Apakah kita membiarkan dia melarikan diri? Kuang Han mengertakkan gigi, ekspresinya penuh keraguan. Untuk apa kamu ragu? Setelah dia, Sui mengeluarkan suara kejutan, lalu mengusirnya. Semua batasan di sini hilang. Aku berpikir bahwa Blacklight Mountains memiliki yang kuat yang mencegah penerbangan. Bagaimana anak itu? Petik 2. Batasannya dilanggar. Setelah dia, Kuang Han melambaikan tangan. 3 ahli Mid Empyrean semuanya naik ke langit. Mereka mengejar cahaya dengan kecepatan luar biasa, membuat diri mereka menjadi hiruk-pikuk. Jelas, mereka tidak bisa menerima apa yang terjadi di bawah hidung mereka. Ini adalah ketinggian aib. Pada saat yang tepat Jiang Chen telah selesai memperbaiki Obelisk of Containment, Yayasan Winter Draw bergidik. Formasi yang tak terhitung jumlahnya dan pembatasan efek yang hilang. Ketika mereka hancur, energi mereka berkeliaran di mana-mana, menyebabkan beraneka ragam fenomena alam dan supernatural terwujud. Langit yang menjelang senja tiba-tiba lebih terang daripada di tengah hari. Suar cahaya yang tak terhitung melesat melintasinya, seperti ribuan baut kilat mengular ke sana kemari di awan. Aliran udara yang dipicu oleh gangguan berdesir keluar, menendang turbulensi yang semakin kuat. Air di pantai Winter Draw terbentuk menjadi pasang naik menyaingi tsunami. Keanehan mengguncang pulau itu. Banyak orang berkerumun dari rumah mereka ke jalan-jalan. Visi destruktif tentang mereka benar-benar mengejutkan. Apa yang sedang terjadi? Jalanan bergetar. Mereka tampaknya berdiri di atas permukaan bergelombang daripada tanah yang kokoh. Kejutan dan kebingungan tertulis di wajah-wajah di mana-mana. Namun, sebagian besar tampaknya tidak takut. Jelas, penduduk Winter Draw secara seragam adalah kelompok yang berpikiran kuat. Mereka bahkan tidak takut mati, apalagi beberapa pemandangan aneh. Dengan sangat cepat, teriakan terdengar melalui jalan. Pembatasan-perbatasan semakin longgar. Apa maksudmu? Batasannya melonggarkan. Ya, harus begitu. Yayasan Winter Draw hancur. Haha, ini kesempatan kita untuk melarikan diri. Petik 2. Haha, kebebasan sekarang. Jika kamu tidak ingin terjebak di sini selama sisa hidup kamu, cepatlah dan lari. Petik 2. Jadi itu ada di mana-mana di pulau itu. Orang-orang yang didorong ke dalam hiruk-pikuk menyerbu ke tempat terbuka. Yang paling cepat bereaksi bahkan tidak mengemas tas apapun, mereka membuat perbatasan secepat mungkin. Semua orang menginginkan kesempatan emas ini. Di pinggiran pegunungan Blacklight, Pangeran Kekaisaran Huo dan Komandan He langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang serba salah. Semua perubahan berasal dari pegunungan di dekatnya. Ekspresi kepala sipir tampak paling buruk. Pandangannya terpaku pada pilar cahaya dari jauh di dalam Blacklight Mountains, goncangan bumi, dan warna langit yang tidak alami. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Apakah sesuatu benar-benar terjadi? Gumamnya pada dirinya sendiri. Dia juga tidak tahu rahasia pulau itu. Dia dan para pendahulunya hanya bertugas memastikan tempat ini adalah penjara yang memadai untuk orang-orang yang diasingkan. Mengingat hal itu, dia hanya seorang pejabat dengan pengetahuan yang tidak lengkap. Apa yang dilihatnya mengingatkannya pada beberapa rumor yang dia dengar. Dia tenggelam dalam kebisuan yang terpana. Apa artinya semua ini, Old Ding? Pangeran Kekaisaran Huo benar-benar tersesat. Kepala sipir menghela nafas. Yang mulia, tanah terlarang pegunungan Blacklight jarang dimasuki bahkan oleh orang-orangku sendiri. Setiap kali kita masuk, kita menahan diri untuk tidak membabi buta masuk. Rumor mengatakan bahwa akar fundamental Winter Draw ada di dalam, dan tampaknya peristiwa terkini membuktikan rumor itu. Petik 2. Maksudmu, seseorang telah mengguncang fondasi Winter Draw. Pangeran Kekaisaran Huo berwarna. Kurasa begitu. Kepala-kepala penjara terdengar bertentangan. Aku ingin tahu apakah itu 2 kontestan atau 3 rumah. Apa yang terjadi jika fondasinya terguncang? Tanya Komandan He. Reaksi berantai dipicu oleh perubahan inti pegunungan di tengah-tengah percakapan mereka. Pembatasan batas pulau itu mulai runtuh dan hancur dengan sendirinya. Kepala sipir benar-benar ungu. Ini tidak baik. Jika fondasi dilonggarkan,
sistem pertahanan seluruh pulau akan dinetralkan. Ini adalah situasi terburuk yang mungkin. Petik 2. Pangeran dan komandan menjadi sedih ketika mereka mendengar deklarasi. Seberapa serius itu? Sangat. Jika pembudidaya pulau mengetahui bahwa sistem pertahanan perbatasan rusak, itu akan menyebabkan penyerbuan massal. Seluruh Winterdraw tidak akan berdaya pada saat itu, dan tatanan alaminya tidak akan ada lagi. Kepala sipir tidak membesar-besarkan sama sekali. Komandan dia, Pangeran Kekaisaran memerintahkan dengan tergesa-gesa. Tolong, ambil sebagian besar pasukannya dan kunci semua dermaga penting. Pada saat yang sama, kirim utusan untuk meminta bantuan keluarga Kekaisaran. Old Ding, apakah kamu memiliki keyakinan pada kemampuan pasukan kamu untuk mempertahankan semua poin tersedak? Petik 2. Tidak ada gunanya melakukan itu, Yang Mulia. Kepala sipir tersenyum masam. Jika pertahanannya turun, para tahanan yang gila mungkin bahkan tidak pergi ke titik tersedak di tempat pertama. Mereka akan dapat pergi dari mana saja. Petik 2. Tidak ada kapal di tempat lain, atau perahu udara dalam hal ini. Mereka tidak akan bisa jauh. Pangeran Kekaisaran Huo masih berpegang pada harapan palsu. Belum tentu, mereka akan mencoba berenang. Mereka tidak punya harapan untuk tetap di Winterdraw. Mengapa mereka tidak menyerahkan segalanya untuk kebebasan potensial? Meskipun itu bisa berakibat kematian mereka, mereka akan mengambil risiko bertaruh untuk kesempatan yang sangat kecil dalam hidup. Warden Ding tahu orang-orang yang dia habiskan waktu dengan jauh lebih baik daripada Pangeran Kekaisaran. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pangeran Kekaisaran Huo tampak kosong. Winterdraw sangat besar dan berbatasan dengan lautan di semua sisi. Kami tidak bisa berharap untuk mengepung semuanya, bahkan, tidak 1/100 pun. Petik 2. Kita hanya bisa berharap tidak ada yang memperhatikan. Ketika orang pertama melakukan dan menghasut semua orang untuk bertindak, pulau itu akan terjun ke dalam kekacauan. Petik 2. Yang Mulia, aku pikir urusan Winterdraw harus diselesaikan oleh penduduk setempat. 3 faksi utama dan kelas 2 di bawah mereka telah mempengaruhi sebagian besar orang di sini. Jika kita memiliki mereka menjaga ketertiban, mungkin. Pangeran Kekaisaran Huo melirik Xie Wuxiang dan teman-temannya. Old Ding, panggil mereka. Para pemimpin faksi diantar langsung. Pangeran Kekaisaran berbicara dengan muram, ekspresinya suram. Teman-teman, Winterdraw telah melihat perubahan yang menghancurkan. Sekarang adalah saat kesetiaan kamu diuji. Kamu semua adalah bos lokal dan sebagian besar penduduk di sini berada di bawah kendali kamu. Aku ingin kamu kembali ke wilayah kamu dan menjaga stabilitas. Apakah kamu percaya diri dalam misi ini? Petik 2. Xie Wuxiang dan teman-temannya bertukar pandangan bijaksana. Mereka telah memperhatikan kejadian penting seperti halnya orang lain. Ini adalah peluang terbaik bagi mereka untuk melarikan diri. Pikiran itu mengguncang mereka sampai ke inti. Ekspresi Pangeran Kekaisaran menjadi gelap karena keraguan mereka. Apakah kamu memiliki pikiran kedua juga? Kamu adalah pemimpin faksi Winterdraw, kepala sipir menyatakan dengan tegas. Bukan untuk kepentinganmu bahwa itu harus berubah menjadi anarki. Aturan kamu hanya dapat ditegakkan melalui hukum dan ketertiban. Bagaimana denganmu? Petik 2. Para pemimpin faksi tetap diam. Mereka memiliki beberapa posisi dan otoritas di sini di Winterdraw, tetapi kepala sipir bertanggung jawab untuk mengambilnya kapan saja. Semua itu sebagian besar adalah ilusi. Dengan demikian, mereka lebih haus akan kebebasan. Mereka lebih suka menyerahkan semua yang mereka miliki untuk meninggalkan pulau itu. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki masa depan, harapan, atau kebebasan di Winterdraw. Mereka hanya bisa tinggal di pulau sepanjang hidup mereka di bawah tangan satu atau yang lain. Jika mereka kehilangan kendali atas bawahan mereka sendiri, orang kaya baru pasti akan bangkit dan membunuh mereka. Begitulah nasib mereka. Memang, kenaikan mereka sendiri telah dicampur dengan menggantikan generasi penguasa terakhir. Pengganti secara alami adalah jenis kekerasan. Mereka tidak ingin terus seperti ini. Yang Mulia, kami bisa menjaga ketertiban, tetapi kami memang membutuhkan janji dari kamu. Janji apa? Pangeran Kekaisaran Huo bertanya dengan dingin. Kami membutuhkan kebebasan kami. Tolong beri kami kebebasan setelah semuanya dikatakan dan dilakukan di sini, dan biarkan kami meninggalkan Pulau Winterdraw. Bahkan jika kita berkeliaran di dunia sebagai pembudidaya berkeliaran, kita akan lebih dari bersedia. Xie Wuxiang mengajukan permintaan yang berani. Tuan Nether Vale mengangguk setuju.
Ya, ini satu-satunya permintaanku juga. Selama kita diberi kebebasan, kita akan melakukan segalanya dengan kekuatan kita untuk membuat semuanya menjadi tenang. Petik 2. Bagaimana denganmu? Pangeran Kekaisaran Huo mengalihkan pandangannya ke arah yang lain. Kami juga menginginkan kebebasan kami. Tolong berikan kepada kami, Yang Mulia. Petik 2. Ya, segalanya tidak ada gunanya tanpa kebebasan. Kebebasan secara universal diinginkan di antara audiensi pangeran. Pangeran Kekaisaran tidak membalas. Sebagai gantinya, dia mencari pendapat kepala penjara. Apakah menurutmu itu layak, Old Ding? Kepala-kepala penjara berpikir sejenak. Jika semuanya menjadi damai lagi, kepergian mereka hanya akan dipenuhi dengan kenaikan kepemimpinan baru. Setelah kita mengolah generasi berikutnya sebentar, semuanya akan kembali normal. Tapi pilihan terakhir ada di tangan kamu, Yang Mulia. Aku tidak berani membuatnya untuk kamu. Petik 2. Pangeran Kekaisaran Huo mempertimbangkan ini sejenak, lalu mengangguk sendiri. Baiklah, aku akan menerima kondisimu. Jika kamu dapat menahan orang-orang yang kerusuhan dan menenangkan kerumunan yang memburuk, aku bersumpah di surga dan di bumi bahwa aku akan mengembalikan kebebasan kamu kepada kamu sesudahnya. Kamu akan meninggalkan Winterdraw Island dengan terhormat. Petik 2. Semua orang senang setelah mendengar ini. Yang Mulia telah berbicara, kata kepala sipir dengan dingin. Jadi kamu harus puas, bukan? Jika demikian, pergilah lakukan tawar-menawar sisi kamu. Waktu adalah esensi. Jika ada penundaan lebih lanjut, akan lebih sulit untuk memadamkan pemberontakan. Petik 2. Mari kita segera kembali. Mohon tunggu kabar baik kami, Yang Mulia. Xie Wuxiang dan rekan-rekannya sangat antusias. Mereka buru-buru berangkat kembali. Chapter 1612, Starfate. Ketidakamanan merayap ke Pangeran Huo setelah kepala fraksi pergi. Dia tidak bisa membantu tetapi melirik ke arah kepala sipir. Old Ding, apakah mereka benar-benar dapat diandalkan? Mereka tampak patuh di permukaan, tetapi bagaimana jika mereka hanya menyuarakan kata-kata yang ingin kita dengar? Tidak akankah mereka melarikan diri jika mendapat kesempatan? Petik 2. Kepala sipir menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti, tapi aku sudah menanam beberapa potong yang bisa dibuang. Dia membuat gerakan menggorok tenggorokan. Pangeran Huo mengangguk. Sangat bagus. Kamu telah melakukannya dengan baik. Tapi aku masih khawatir. Dalam keadaan seperti ini, dapatkah laki-laki mereka benar-benar menstabilkan situasi? Petik 2. Kita hanya harus menunggu dan melihat. Mereka tidak pantas mendapatkan posisi mereka jika mereka bahkan tidak bisa menangani insiden kecil seperti ini. Kepala sipir mendengus dingin. Dia melirik sekilas ke 5 rumah bangsawan dan mengirimkan pesan mental kepada Pangeran Huo. Yang Mulia, ke-5 rumah itu tampaknya sangat puas dengan keramahan kami. Mungkin ini saat yang tepat untuk meminta bantuan mereka. Petik 2. Setelah memikirkannya sebentar, Pangeran Huo berjalan menuju bangsawan. Tamu-tamu terkasih, maafkan intrusi ini. Petik 2. Tidak perlu sopan, Pangeran Huo. Apa yang terjadi? Mengapa sepertinya kekacauan total menimpa Winterdraw Island? Petik 2. Seseorang menerobos masuk ke area terlarang di pegunungan Blacklight dan mengotak-atik inti formasi pulau, merusak kestabilan fondasinya. Jadi, Pangeran tergagap dan tergagap sebelum melanjutkan dengan kulit tebal. Ini sulit bagi aku untuk mengatakan, tetapi situasinya telah berkembang di luar kendali kami. Aku mohon bantuan kamu. The Rejuvenation Isles akan selamanya berterima kasih atas bantuan kamu. Petik 2. Kamu orang yang baik, Pangeran Huo. Berbicara, bagaimana kami dapat membantu kamu? Petik 2. Memang, kami dapat mempertimbangkan untuk membantu selama tugas itu tidak terlalu membebani. Petik 2. Pangeran menghela nafas. Aku akan mulai dari awal. Dia menjelaskan situasi di Winterdraw sekali lagi. Secara alami, ia menekankan pentingnya pulau dan bencana yang akan terjadi jika terpidana diizinkan untuk melarikan diri. Karena itu, ia membutuhkan bantuan mereka untuk membunuh semua yang berusaha. Seseorang merusak kestabilan fondasi pulau. Seru seseorang. Siapa? Haus Kuang. Ini benar-benar di luar batas. Sepakat, kami sangat puas dengan keramah tamahan yang kamu tunjukkan kepada kami. Perjalanan kami di sini sebagian besar sudah normal. Petik 2. Pangeran Huo hanya bisa tertawa masam. Dia merasa bahwa 3 rumah lainnya sudah terlalu berlebihan, tetapi dia tidak dalam posisi untuk mengatakan itu.
Kelima rumah memiliki hak untuk mengatakan apapun yang mereka inginkan tentang tiga lainnya, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang Kepulauan Permajaan dan Pulau Winterdraw. Para bangsawan ini bukan siapapun yang mampu dia lakukan untuk menyinggung perasaan. Baiklah, obrolan yang cukup. Mari kita dengar rencana apa yang ada dalam pikiran Pangeran Huo untuk kita akan membantu di mana kita bisa. Namun, harap dicatat bahwa kami tidak akan dapat membantu jika seluruh pulau memberontak. Petik 2. Populasi Winterdraw terlalu besar. Bahkan dengan kemampuan mereka, tidak banyak yang bisa mereka lakukan jika pemberontakan terjadi. Terima kasih atas bantuannya. Jika situasinya tidak begitu suram, aku tidak akan pernah merepotkan kamu dengan masalah kami. Semuanya masih terkendali untuk saat ini. Dengan bantuan kamu di sana-sini, aku yakin masalah ini akan segera teratasi. Bagaimanapun juga, sang pangeran adalah bangsawan. Dia memiliki keahlian dalam bidang politik dan tetap ramah bahkan di tengah keadaan darurat. Pertama, dia memperkuat pertahanan di berbagai tempat. Kemudian, ia menstabilkan situasi di semua area dan membentuk jaring yang mencakup segala hal untuk mencegah setiap pelarian mencapai perbatasan. Jika sekelompok besar pembudidaya terlihat, itu harus segera dilaporkan. Pangeran Huo bukan yang tercepat dalam merespons, tetapi dia sangat pandai selama keadaan darurat. Jiang Chen saat ini berada di kapal udara yang disebut Starfate. Setelah menghabiskan waktu dengannya, ia menjadi terbiasa dengan kontrol dan operasi. Itu tidak terlalu luas dan mungkin hanya bisa memuat 2 hingga 300 orang. Namun, ada perpustakaan besar yang dipenuhi dengan berbagai tulisan suci dan pembelajaran seumur hidup senior Peising. Jiang Chen sangat mengagumi seniornya. Ini adalah master formasi yang hebat dengan obsesi yang paling murni. Tidak ada ketenaran atau kemuliaan yang bercampur dengan kepercayaannya. Cintanya pada Dao formasi tidak tertandingi. Banyak master formasi menghabiskan seluruh hidup mereka untuk meneliti formasi, tetapi sebagian besar berjuang untuk kesuksesan yang lebih besar dalam bela diri Dao. Peising tidak seperti itu. Dia mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk formasi, sementara hanya 30% dari pengetahuannya adalah bela diri Dao. Perahu itu sangat cepat. Tak lama, Jiang Chen sudah terbang melintasi pegunungan Blackride. Itu meluncur di langit seperti kilat. Dari atas, ia memperhatikan bahwa para pembudidaya berbaring dalam penyergapan di setiap pintu keluar. Namun, seperti kilatan petir, dia pergi dengan sekejap mata. Dia terus mengamati perubahan di dunia luar. Setelah mencapai perbatasan, ia memperhatikan bahwa kekacauan juga telah menimpa daerah itu juga. Formasi di sekitar perbatasan benar-benar hancur. Torrens turbulensi berbaris di perbatasan, merobek-robek semuanya. Haha, seperti yang diharapkan, pembatasan yang melapisi pulau semua tidak valid setelah obelis benar-benar disempurnakan. Perangkap semua telah dilucuti juga. Mulai sekarang akan lancar. Petik 2. Perahu itu benar-benar sangat cepat. Itu lebih cepat daripada yang pernah dilihatnya sebelumnya. Dia melirik ke belakang dan memperhatikan 3 sosok yang masih mengejarnya. 3 antek yang tidak tahu kapan harus menyerah. Dia tersenyum dingin. Tidak mungkin mereka bisa mengejar perahu. Karena kecepatannya sangat cepat, dia memutuskan untuk tidak pergi dan membuat perahu berputar-putar sebagai gantinya. Dengan keunggulan kecepatan, ia terbang ke setiap sudut pulau dan memberitahu semua orang tentang situasi saat ini di perbatasan dengan raungan naganya. Sekarang adalah kesempatan bagus untuk melarikan diri. Itu sangat efektif. Para penjahat kejam segera menyerbu perbatasan seolah-olah mereka mencium bau darah. Menerbangkan airboat semudah berjalan-jalan di taman untuk Jiang Chen, tetapi 3 di belakangnya benar-benar kelelahan. Dia melambat dengan sengaja ketika dibutuhkan sehingga mereka hampir tidak bisa mengejar kendaraan. Ini sangat membuat mereka frustrasi. Mereka mengetahui bahwa mungkin Jiang Chen telah mendapatkan harta karun yang menantang surga dan bahwa mereka mungkin tidak lagi dapat mengejar ketinggalan. Namun, mereka menolak menyerah. Setelah beberapa putaran ini, Jiang Chen akhirnya menemukan dirinya berputar-putar di atas kota Xin. Dia menyapu kesadarannya di seluruh kota dengan panik. Dia mencari ayah dan anak perempuan Tong dan Komandan Yong. Mereka semua adalah orang-orang hebat. Jika mereka mau, dia tidak akan keberatan membawa mereka. Tidak lama sebelum dia menemukan Xing Hui dan putrinya berada di antara kerumunan. Dia segera mengirim Long Xiaoxuan kepada mereka. Kakak Long, bawa mereka ke kapal. Jangan khawatirkan yang lain. Petik 2.
Jiang Chen sangat percaya pada kemampuan Long Xiaoxuan. Xiao Hui dan putrinya segera dibawa ke perahu. Mereka sangat gembira ketika melihat Jiang Chen. Mereka dianggap melarikan diri setelah menerima berita bahwa segel telah dihancurkan. Namun, Xing Tong terlalu lemah. Xing Hui adalah seorang kultivator yang perkasa, tetapi luka-lukanya belum pulih. Peluang mereka untuk melarikan diri terlalu rendah. Mereka tercengang ketika melihat Jiang Chen di pucuk kemudi kapal udara. Kakak Jiang, kita bertemu lagi. Bagaimana kamu memiliki perahu motor? Mata Xing Tong penuh dengan kehidupan ketika dia melihat Jiang Chen. Orang yang dimaksud tertawa. Itu hanya kebetulan. Pembatasan di perbatasan telah dihancurkan. Inilah kesempatan kita untuk melarikan diri. Jika kamu mau, aku bisa membawamu untuk perjalanan. Xing Hui mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Tapi tentu saja, Tuan Jiang, kami akan selamanya berhutang budi padamu karena membawa kami bersama. Petik 2. Starfate tiba di lingkungan Yongpeng dalam sekejap mata. Jiang Chen sangat menyukai pasangan yang penuh kasih ini. Jika mereka juga mau, dia akan membawa mereka juga. Tetapi karena Yongpeng adalah panglima tertinggi penguasa kota, akan masuk akal jika dia memilih untuk tidak datang. Jiang Chen dengan cepat menemukan Yongpeng dengan kesadarannya. Orang yang dimaksud berada di rumah dan dengan panik mengemasi tasnya. Kakak Xing Hui, apakah kamu keberatan mengatakan beberapa patah kata kepada Yongpeng? Tidak nyaman bagi Jiang Chen untuk turun sendiri. Tidak masalah. Xing Hui meyakinkan, hari ini adalah hari libur Yongpeng. Ketika dia menerima berita tentang apa yang terjadi, melarikan diri adalah hal pertama yang terlintas di benaknya. Dia ingin pergi melihat dunia. Chapter 1613, Departing with Flair. Saudara Yong, apakah kamu benar-benar memutuskan? Sejak perawatan Jiang Chen, istri Yongpeng sebagian besar pulih ke kondisinya yang biasa. Keraguan melintas di wajah Yongpeng. Apakah kamu khawatir, Ah Tang? Senyum tulus muncul di wajah wanita itu. Aku tidak takut apapun selama aku bersamamu, Saudara Yong. Bagaimana dengan kamu, anak-anak? Dia membelai anak-anaknya yang jinak. Kami tidak takut, ayah dan ibu. Yongpeng menarik napas dalam-dalam. Aku sudah memutuskan, Ah Tang. Kita harus meninggalkan tempat ini. Aku tidak ingin Zen dan Lier terjebak di sini sepanjang hidup mereka. Baik mereka maupun kami tidak melakukan kejahatan apapun. Apakah kita seharusnya dipenjara di sini selamanya hanya karena salah satu leluhur kita melakukannya? Ditakdirkan untuk dirantai, tidak pernah melihat dunia luar. Petik 2. Penjaga itu tidak bisa pasrah akan nasibnya. Jika dia sendirian, dia mungkin bisa, tetapi dia tidak ingin anak-anaknya hidup di Winterdraw selamanya. Dia tidak ingin mereka berkubang dalam kehidupan tanpa harapan, tanpa kebebasan. Keberadaan tanpa kebebasan dan harapan tidak ada artinya, bahkan jika seseorang berjuang olehnya. Aku tepat di belakang kamu, Saudara Yong, Ah Tang mengangguk dengan tegas. Saat keluarga sedang melakukan diskusi serius ini, Xing Hui tiba-tiba muncul di halaman rumah mereka. Komandan Yong, Sir Jiang meminta aku untuk datang bertanya kepada kamu apakah kamu ingin mengambil airboatnya dari Winterdraw. Jika kamu tidak mau, dia tidak akan memaksa kamu. Jika ya, kamu harus langsung menjawab. Kami tidak punya banyak waktu. Petik 2. Yongpeng berkedip. Apa yang kamu katakan? Dia tergagap. Xing Hui mengangguk. Aku mengatakannya dengan sangat jelas, bukan. Kami tidak punya banyak waktu. Pikirkan tentang apa yang ingin kamu lakukan, dan cepat. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, dia menunjuk ke udara. Memang ada airboat di sana, tersembunyi di balik awan. Yongpeng menggertakkan giginya. Sebuah solusi datang ke masalah kita secara instan, Ah Tang. Apakah kamu ingat Tuan Jiang, yang menyembuhkan penyakit kamu? Dia benar-benar dermawan keluarga kita. Dengan dia, ada harapan. Petik 2. Tentu saja Yongpeng tahu bahwa Jiang Chen telah pergi ke pegunungan Blacklight untuk persidangan. Sebagian besar juga menemukan bahwa alasan perubahan drastis di lingkungan mereka telah dimulai dari sana. Mungkin Sir Jiang telah menemukan kekayaan di pegunungan itu. Yongpeng tidak ragu-ragu. Dia dengan cepat membawa istri dan anak-anak di atas kapal udara Jiang Chen. Jiang Chen tidak kenal banyak orang di Winterdraw dan memiliki sedikit keterikatan dengan tempat itu. Dia tersenyum pada kedatangan keluarga Yongpeng. Semua orang di sini, aku mengerti. Aku ingin bertanya sekali lagi, kamu tidak akan menyesal meninggalkan Winterdraw, bukan? Petik 2.
Mengapa kamu bertanya itu, Tuan Jiang? Xing Hui bertingkah gembira. Mengapa kita menyesali sesuatu yang memberi kita kehidupan kedua? Maafkan aku, Tuan Jiang. Seru Yongpeng. Aku tidak mengenal kamu dengan baik, jadi aku tidak mengharapkan kesatria kamu di sini. Keluarga aku berutang budi padamu lagi, sungguh. Petik 2. Aku mengagumi cinta yang kamu memperlakukan istri dan anak-anak kamu, Komandan Yong, jawab Jiang Chen dengan dingin. Karena itulah aku lebih dari senang mengajakmu ikut dalam perjalanan. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Dia punya perasaan bahwa 3 pengejarnya yang idiot sudah dekat. Duduklah, semuanya, serunya. Erboat akan berakselerasi. Dia tidak ingin 3 orang mengekor di belakangnya sepanjang waktu. Setelah Starfate dengan kecepatan penuh, itu sangat cepat. Kapal tiba di pantai hampir secara instan. Ada banyak sekali orang di bawah mereka. Terbukti, yang tercepat dari yang tahu sudah tiba di batas pulau, siap untuk penerbangan mereka sendiri. Sayangnya, sebagian besar garis pantai hanya menyimpan bahaya lautan. Kapal terbatas pada beberapa pelabuhan penting. Tidak ada alat untuk bepergian melalui laut. Semua orang tahu bahwa tidak mungkin bagi para pembudidaya biasa untuk terbang di atas lautan dalam radius 2000 mil. Biayanya terlalu besar jika seseorang mencoba hal seperti itu. Yang paling penting, ada terlalu banyak turbulensi spasial. Mudah tersesat di suatu tempat tanpa jalan keluar. Jika seseorang beruntung, itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi hanya para ahli Empire yang bisa berharap untuk berhasil. Siapapun di bawah level itu tidak memiliki banyak harapan. Jadi, terbang itu tidak mungkin. Tetapi berusaha berenang menyeberang sama sulitnya. Monster yang tak terhitung jumlahnya beristirahat di dasar perairan ini. Mereka dikenal karena keganasan dan bahaya. Jika seseorang bergantung pada keberuntungan untuk terbang melewati, maka berenang membutuhkan keberuntungan dan kekuatan. Tanpa kekuatan yang cukup, monster laut yang kuat akan merasa sepele untuk memakan pembudidaya rata-rata. Xing Hui dan putrinya melihat ke bawah ke massa yang berkerumun di bawah ini melalui cangkang transparan Erboat. Mereka merasa sangat lega dan beruntung. Perasaan yang jauh berbeda untuk berdiri di atas daripada di bawah. Di dalam Erboat, mereka pada dasarnya dijamin untuk melakukan perjalanan melintasi laut dengan aman. Namun, orang-orang di bawah ini, bahkan jika Winterdraw tidak memblokir jalan mereka melewati batas-batasnya, mungkin 4 atau 5 dari 10 akan lolos dengan utuh. Ini sudah merupakan perkiraan yang sangat optimis. Meskipun Komandan Yongpeng diam, fakta bahwa ia menggenggam tangan istri dan anak-anaknya dengan cukup kuat adalah bukti bahwa ia merasa mirip dengan Xing Hui dan Xing Tong. Winterdraw kali ini tidak akan bisa menghindari kerusuhan yang serius, desah Xing Hui. Aku ragu 1000 tahun akan cukup untuk memulihkan semua kerusakan yang akan ditanggungnya kali ini. 1000 tahun berada di sisi yang rendah, desah Yongpeng. 1500 lebih menyukainya. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, itu tidak akan pernah pulih. Hah, semua orang memandang pria muda itu dengan rasa ingin tahu. Dia mengangkat bahu, tersenyum. Kamu tidak akan ada hubungannya dengan Winterdraw di masa depan. Mengapa keberatan nasib akhirnya? Petik 2. Xing Hui tertawa pada gilirannya. Aku kira kamu benar, Tuan Jiang. Kami sangat beruntung kamu mengajak kami. Aku tidak akan pernah berpikir itu mungkin dalam mimpi aku yang paling liar. Petik 2. Xing Tong mengangguk setuju, melemparkan pandangan sesekali ke Jiang Chen. Dia menundukkan kepalanya dengan malu setiap kali dia melakukannya. Tampaknya khawatir bahwa dia akan memperhatikan tindakannya. Perahu udara itu melayang cepat melintasi langit berawan, melewati garis pantai tanpa masalah. Jelas bahwa Winterdraw tidak punya waktu untuk mempersiapkan masalah sebesar ini seperti yang mereka miliki sekarang. 2000 mil laut sama sekali tidak jauh. Butuh waktu kurang dari 1 jam bagi kapal untuk berhasil melewati perairan mematikan ke dunia terbuka di luar. Tekanan yang diberikan oleh laut yang mengerikan benar-benar ada di belakang mereka. Langit biru langit, awan tak bernoda, dan samudera biru hanya terpecah oleh pulau sepi yang sesekali. Semua penumpang ingin tertawa terbahak-bahak pada kedamaian dan kegembiraan yang mereka rasakan. Mereka bebas. Mereka akhirnya bebas. Jangan terlalu puas, teman-teman, Jiang Chen menyatakan. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Jika Kepulauan tahu bahwa Winterdraw sedang melakukan kerusuhan, itu akan mengirimkan banyak pasukan untuk memotong setiap pelarian. Kami berada di antara yang paling awal untuk pergi, jadi kami relatif aman.
Tetapi sulit untuk mengatakan hal yang sama mulai sekarang. Kita harus menemukan di mana kita dapat mengistirahatkan kepala kita selanjutnya. Petik 2. Hanya berada di Winterdraw sejauh ini dalam perjalanannya ke Pulau Myriad Abyss, Jiang Chen tidak memiliki pemahaman tentang dunia di luar. Berkat kurangnya waktu, buku-buku yang ditinggalkan Pei Xing Senior belum dibaca dengan teliti. Aku lahir di Winterdraw, Yongpeng tersenyum pahit, jadi aku tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Aku generasi kelima dari keluarga asli aku di sana, aku percaya. Nenek moyang aku rupanya seorang bangsawan kecil dari Kepulauan Peremajaan, tetapi aku tidak merasa bermakna untuk mencari garis keturunan aku sekarang. Petik 2. Xing Hui terdiam lama sebelum dia mengumpulkan jawaban. Kepulauan Peremajaan berada di barat daya Winterdraw, kami pergi ke timur dalam perjalanan kami, jadi kami tidak akan menemukan pasukan Peremajaan. Sebidang tanah besar terdekat di jalur kami saat ini adalah Pulau Wamspring. Petik 2. Xing Hui berbeda dari Yongpeng. Dia belum lama diasingkan di Winterdraw dan cukup akrab dengan dunia luar. Kakak Xing Hui, aku ingat kamu memberitahu aku bahwa adik perempuan Xing Tong lahir sebelum kamu datang ke Winterdraw, ya. Kamu seharusnya tidak asing dengan dunia luar. Jiang Chen bertanya dengan setengah pertanyaan. Xing Hui merajut alisnya. Sejujurnya, aku adalah seorang bangsawan di Kepulauan Peremajaan sekali waktu. Sayangnya, klan aku menyinggung keluarga kekaisaran dan sepenuhnya dimusnahkan. Cabang aku diasingkan karena itu juga. Aku tidak mungkin kembali ke kepulauan sekarang. Petik 2. Mata Yongpeng cerah. Dia dengan hormat menawarkan hormat tinju menangkup. Kakak Xing Hui, kami benar-benar berada di kapal yang sama. Aku tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Di mana kita harus pergi untuk menemukan tempat yang stabil untuk menetap. Petik 2. Xing Hui berpikir sejenak, lalu menjawab. Kamu orang yang terampil, Komandan Yong. Kamu akan dapat melakukannya dengan baik untuk diri sendiri di banyak tempat. Jika putra dan putri kamu berbakat dalam kultivasi, aku sarankan kamu memilih salah satu dari 10 negara ilahi untuk hidup. Lingkungan kultivasi dan prospek di sana lebih unggul daripada di tempat lain. Petik 2. 10 bangsa ilahi. Yongpeng tidak terbiasa dengan istilah itu. Iya nih. 10 negara ilahi adalah faksi top di Pulau Myriad Abyss. Mereka memegang otoritas tertinggi atas pulau itu, membagi kekuasaan di antara mereka sendiri. Lihatlah Kepulauan Peremajaan. Mereka tampak mengesankan, tetapi mereka hanya kelas 2 atau 3 di Myriad Abyss. Biasanya, mereka bahkan tidak akan memiliki hak untuk menyerang 10 negara ilahi. Xing Hui jelas agak berpengetahuan. Apakah kamu tahu Polylore Divination, kakak Xing Hui? Jiang Chen tiba-tiba bertanya dengan tidak acuh. Bangsa ilahi Polylore, 5 teratas di antara 10. Petik 2. Kanan. Pengadilan di Blacklight Mountains dipentaskan oleh Rejuvenation Isles. Lebih dari 1000 kontestan menjadi mangsa para jenius muda dari 8 rumah Polylore. Itu adalah konspirasi sejak awal, Jiang Chen menyatakan dengan nada melarang. Hah, semua orang terpana. Yongpeng tidak bisa duduk diam. Tuan Jiang, aku merekomendasikan kamu untuk berpartisipasi dalam seleksi. Aku tidak berharap untuk melemparkan kamu ke neraka. Petik 2. Jiang Chen tidak keberatan. Tidak apa-apa, dia tersenyum dingin. Kamu bermaksud baik dan kamu tidak tahu secara spesifik. Pada akhirnya, itu adalah berkah tersembunyi. Bagaimana lagi kita semua bisa meninggalkan pulau itu dengan bebas di kapal udara ini? Apakah kamu tahu siapa yang mengejar kita beberapa waktu lalu? Petik 2. Siapa? Bisakah? Itu benar? Jiang Chen mengangguk. Orang-orang dari 8 rumah Polylore. Semua orang tercengang lagi oleh kata-katanya. Chapter 1614, It's to Their Own. Yongpeng dan Xing Hui tercengang dengan detail ini. Mereka mengira para pengejar Jiang Chen hanyalah orang-orang dari Winterdraw. Jadi mereka dari Polylore. Namun, Sir Jiang tampaknya tidak terlalu peduli tentang diburu oleh para ahli Polylore. Tuan Jiang, tanya Yongpeng hati-hati setelah beberapa saat. Siapa dari Polylore? 3 ahli Mid-Empyrean. Aku membunuh beberapa orang jenius di rumah mereka, jadi mereka mengejar aku. Mereka seharusnya ada di belakangku sekarang. Kamu harus mempertimbangkan dengan baik apa rencana kamu selanjutnya. Aku akan mencari tempat untuk mengantar kamu. Tidak aman bagimu untuk bersamaku. Petik 2. Jiang Chen telah menyelamatkan mereka sebagian karena nyaman untuk melakukannya. Dia tidak ingin dibalas dengan apapun.
Xing Hui memikirkannya sejenak. Ayah dan anak perempuan AS ingin mencari tempat yang lebih terpencil untuk menjalani kehidupan kita. 10 negara ilahi bukanlah tempat yang cocok untuk kita. Petik 2. Dia tahu sejauh mana kemampuannya. Seseorang dengan kekuatannya hanya akan menjadi makanan meriam di 10 negara ilahi. Karena putrinya menjadi agak baik, dia menarik perhatian kemanapun dia pergi. Dengan demikian, Xing Hui berharap untuk tempat di mana ia akan dapat melindunginya. Yong Peng punya keluarga juga. Dia tidak mengenal siapapun di Miriat Abyss yang lebih luas dan karenanya tidak bisa berbuat banyak tentang keadaannya. Dia ingin pergi ke 10 bangsa ilahi, tetapi sulit untuk mendapatkan pijakan di sana tanpa pengarah. Jika demikian, apakah aku harus meletakkan kamu di Pulau Warm Spring di depan? Tanya Jiang Chen. Xing Hui berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baik. Cukup nyaman untuk berangkat dari Warm Spring ke tempat lain. Bahkan jika ada pasukan yang mengejar, mereka tidak akan bisa datang ke sini secepat itu. Selain itu, kami adalah karakter yang tidak signifikan. Mungkin Rejuvenation tidak akan peduli tentang kita. Petik 2. Dia tertawa kecil. Bukannya dia menikmati tanpa alasan memandang rendah dirinya sendiri. Sebaliknya, itu adalah kebenaran yang pasti bahwa Winterdraw tidak akan menganggap Xing Hui dan putrinya sebagai orang yang luar biasa. Jutaan orang telah melarikan diri dalam kerusuhan Winterdraw baru-baru ini, dan lebih banyak lagi akan terjadi dalam beberapa hari mendatang. Ada banyak ahli di antara mereka yang melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuat kepulauan itu, tidak akan ada cukup tenaga untuk memburu mereka semua. Selain itu, sangat sulit untuk benar-benar menangkap tahanan yang melarikan diri. Seekor ikan cukup mudah ditemukan di kolam kecil, tetapi hampir mustahil untuk mencari di sungai atau lautan yang luas. Jelas, ikan terbesar menjadi prioritas dalam keadaan itu. Tidak ada upaya yang tersisa untuk mencurahkan untuk goreng kecil. Selain itu, orang-orang buangan Winterdraw tidak memiliki segel khusus untuk mengidentifikasi mereka. Tanpa petunjuk, bagaimana bisa seorang pemburu melacak jejaknya? Meskipun Xing Hui berterima kasih kepada Jiang Chen, pertimbangan lebih lanjut menasihatinya bahwa mungkin lebih baik untuk memutuskan hubungan dengannya mulai sekarang. Pasangan ayah dan anak itu hanya akan menyeret pemuda itu turun jika mereka bepergian bersamanya. Lebih jauh lagi, itu adalah hal yang berbahaya untuk dikejar oleh para pakar Mid-Empyrean dari Polylore. Jiang Chen memperlambat langkahnya ketika sekitar 300 mil dari Pulau Warm Spring. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kita 2 kali, Tuan Jiang. Aku tidak bisa membalas kamu dengan apapun kecuali harapan tulus aku untuk kesuksesan kamu. Xing Tong agak kesal sejak mendengar bahwa mereka melakukan hal yang berbeda di Pulau Warm Spring. Matanya memerah saat mereka mengucapkan selamat tinggal. Mata cantiknya menatap Jiang Chen saat dia berjuang untuk tidak menangis. Terima kasih, Kakak Jiang. Aku tidak akan melupakan kamu selama sisa hidup aku. Petik 2. Untuk seorang gadis yang tidak bersalah seperti dia, penampilan Jiang Chen dari biru telah mengubah nasib dirinya dan ayahnya. Seperti seorang pangeran di atas kuda putih, dia telah menjadi pahlawan besar di hatinya. Masa remaja seorang gadis dihabiskan dalam fantasi dan mimpi, dan hatinya sangat murni. Karena itu, dia sudah lama menyemeninya sebagai kakak yang heroik dan tak tergantikan. Berpisah dengan dia, dengan sedikit harapan untuk melihatnya lagi, benar-benar dahsyat dan menyedihkan. Jiang Chen tersenyum. Xing Tong, dia menghibur, kamu seharusnya senang bahwa kamu bebas dari belenggu Winterdraw. Kamu berada di dunia yang lebih luas sekarang. Petik 2. Xing Tong mengangguk dengan cerdik. Kakak Jiang, tanyanya dengan harapan di matanya, akankah aku melihatmu lagi? Lihat dia lagi. Jiang Chen menghela nafas. Dia tidak bisa menjanjikan apapun untuk masa depan. Namun, jauh darinya untuk menghancurkan harapan murni seorang gadis. Alih-alih menolak dengan kejam, dia tersenyum. Jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi, mungkin. Xing Hui tahu bahwa putrinya telah mengembangkan ketergantungan psikologis pada Sir Jiang atau tidak sanggup berpisah darinya. Dia masih muda sekali dan mengerti perasaan putrinya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Jiang Chen menunjukkan sedikit ketertarikan, dia akan menawarkan putrinya tanpa ragu-ragu. Memiliki pengalaman dalam cara-cara dunia, Xing Hui bisa mengatakan bahwa Sir Jiang memang pria yang luar biasa. Jika seorang jenius seperti dia bisa menjadi menantunya, putrinya akan ditetapkan seumur hidup. Selain itu, nasib Xing Hui akan berubah secara drastis juga. Tetapi Sir Jiang tidak tertarik sama sekali.
Xing Hui tidak akan mengambil terlalu banyak inisiatif, jangan sampai ia merendahkan emosi putrinya. Tetap saja, keengganannya yang jelas menyakitkan hatinya. Tonger, Sir Jiang ditakdirkan untuk kebesaran. Nasib mendiktekan bahwa dia akan menyelamatkan kita 2 kali, dan kita akan berdoa setiap hari untuk keberhasilan akhirnya dan menjadi terkenal. Kami juga akan berbagi dalam kemuliaan ketika dia menjadi terkenal di Myriad Abyss. Petik 2. Kata-kata menghibur ayahnya tidak memiliki efek yang diinginkan. Menjadi seorang gadis yang taat pada akhirnya, Xing Tong mencoba yang terbaik untuk mengeringkan air matanya, diam-diam kembali ke punggung ayahnya. Namun matanya, menceritakan kisah yang berbeda. Tuan Jiang, aku ingin tahu kemana kamu akan pergi selanjutnya. Jika kamu berniat menuju ke 10 negara ilahi, mohon pastikan untuk memperhatikan satu hal khususnya. Sesuatu terjadi pada Xing Hui sebelum dia pergi. Apa itu? Perahu udara kamu seharusnya tidak dibebankan biaya langsung ke wilayah Ten Divine Nation. Jika tidak, kamu akan dilenyapkan di tempat sebagai penyerbu. Sebagai jantung dari Myriad Abyss, 10 negara ilahi memiliki seperangkat aturan yang rumit. Mereka juga sering terhubung secara intim satu sama lain. Jika kamu diburu oleh Polylore, aku tidak akan menurunkan penjagaan kamu untuk apapun. Jika mereka menaruh karunia di kepala kamu secara keseluruhan dari 10 negara, kamu akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Xing Hui menyampaikan semua yang dia tahu. Jiang Chen mengangguk. Aku akan berhati-hati. Terima kasih banyak, kakak Xing Hui. Petik 2. Pria yang lebih tua itu mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia meninggalkan Starfate, turun ke Pulau Warm Spring. Yong Peng dan keluarganya bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal pada Jiang Chen juga. Zener, Lier, datanglah ke Paman Jiang. Tanpa dia, kamu akan hidup seperti mayat di Winterdraw seluruh hidup kamu. Petik 2. Kedua anak itu cukup banyak mendengarkan orang tua mereka. Mereka sudah berterima kasih kepada Jiang Chen karena menyelamatkan ibu mereka, dan sekarang bahkan lebih disayangi oleh fakta bahwa dia telah menyelamatkan seluruh keluarga mereka. Mereka bergegas maju untuk mematuhi instruksi ayah mereka. Jiang Chen mengulurkan tangan untuk menjaga mereka tetap tegak. Tidak perlu untuk itu, Komandan Yong. Aku melihat bahwa kedua anak ini memiliki potensi yang masuk akal. Kamu sendiri telah mengajari mereka dengan cukup baik, tetapi mungkin ide yang bagus untuk menemukan sekte yang bagus untuk mereka ketika mereka masih muda, untuk mengembangkan hadiah mereka lebih lanjut. Petik 2. Yong Peng mengangguk. Aku juga berpikiran sama. Hati-hati, Jiang Chen tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Tuan Jiang, hati-hati. Yong Peng membawa istri dan anak-anaknya dari Starfate, terbang ke Pulau Warm Spring dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Xing Hui. Jiang Chen sendirian lagi di dunia. Dia memanggil Xiao Xuan, Little White, dan Vermilion Bird. Burung Vermilion Senior, Pulau Myriad Abyss memiliki lautan tak berujung yang bisa kita jelajahi. Kita harus menemukan tempat untuk kelahiran kembalimu, ya. Burung itu telah menantikan itu selama ini. Itu hampir tidak akan menolak. Aku hanya berutang sekte Primosang dalam hidupku, Jiang Chen, tapi sepertinya aku sekarang akan berutang budi padamu juga. Aku kira ini yang terbaik. Aku telah melakukan cukup baik baru-baru ini, jadi sekarang mungkin waktu terbaik untuk ritual kelahiran kembali. Mari kita cari tempat yang cocok di sepanjang jalan. Petik 2. Meskipun memiliki pulau dalam namanya, Myriad Abyss Island sebenarnya adalah lautan yang tak berujung. Di dalam samudera ini ada banyak pulau dan kepulauan. Beberapa pulau sama besarnya dengan benua. Aku tidak berharap Myriad Abyss menjadi tempat yang begitu luas. Domain manusia bukanlah ranah kecil dengan cara apapun, tetapi itu hanya akan berjumlah satu benua ukuran sedang di Laut Myriad Abyss. Satu jauh lebih besar daripada yang lainnya. Tidak akan mudah menemukan tempat yang cocok untuk ritus. Meski begitu, Jiang Chen tidak berkecil hati. Starfate terbang ke timur. Perasaannya memberitahu dia bahwa iklim memanas lebih jauh ke timur yang dia tuju. Mungkin ada beberapa peluang di sana. Setelah 3 hari terbang di atas air, ia menemukan tanah di depan. Jelas ada faksi besar di atasnya. Bahkan, itu tampak lebih kuat daripada pulau peremajaan dalam hal kekuatan. Sudahlah itu, akhirnya aku mencapai peradaban. Mungkin aku harus mendarat dan bertanya-tanya. Daripada mencari jarum di tumpukan jerami, Jiang Chen memutuskan lebih baik untuk mengumpulkan beberapa informasi. Menyingkirkan Starfate,
Jiang Chen mengendarai burung vermilion ke daratan besar. Dia tiba di salah satu pulau pesisirnya dengan sangat cepat. Ada batasan nyata yang mencegah masuknya orang luar. Chapter 1615, Blue Smoke Isles. Selamat datang di Kepulauan Blue Smoke, teman. Segera setelah Jiang Chen mendarat, anggota parlemen terbang dengan sopan untuk menghalangi jalan. Ada ketajaman di balik kedok ramah mereka. Pelatihan dan keterampilan mereka terbukti. Meskipun mereka hanya kaisar besar, semangat dan moral mereka tinggi. Mereka adalah kelompok yang terlatih dan patriotik, mereka tidak akan memancarkan aura kekuatan seperti itu sebaliknya. Jiang Chen tersenyum dan mengangguk mengakui, tetapi tidak mengatakan apa-apa sebagai balasannya. Pertama kali di Blue Smoke, teman. Seorang petugas dengan rahang persegi bertanya dengan sopan. Betul, aku akan berada dalam perawatan kamu selama aku tinggal, pria muda itu menyetujui. Petugas itu mengangguk. Kepulauan Blue Smoke menyambut para pembudidaya dari seluruh dunia. Kami memiliki beberapa aturan di sini, dan kamu akan menemukan perjalanan kamu menjadi sangat menyenangkan jika kamu mengikuti mereka. Petik 2. Jiang Chen cukup puas dengan sikap mereka. Jangan khawatir, jawabnya ramah. Aku di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Beritahu aku tentang aturan itu dan aku akan menjunjung tinggi surat itu. Petik 2. Petugas itu melambaikan tangan, puas dengan sikap perhatian Jiang Chen. Lewat sini, ada aula resepsi di mana dokumen dapat dilakukan. Kontribusi token batu roh adalah semua yang diperlukan agar kamu dapat bergerak sesuai keinginan di Blue Smoke. Kami akan memberi kamu brosur tentang apa yang terlarang. Petik 2. Jiang Chen mengikuti ke aula yang bersangkutan. Dokumen dilakukan dengan sangat cepat dengan layanan pelanggan yang sangat baik. Biaya itu benar-benar hanya nominal. Semua hal ini membantu meningkatkan kesan tentang pulau-pulau khusus ini. Keluarga Xing Hui dan Yong Fan mungkin memiliki rumah yang lebih baik di sini di Kepulauan Blue Smoke. Pikiran itu melintas di benak Jiang Chen. Itu hanya sesaat dan singkat. Setelah menerima visanya dan menyelesaikan semua prosedur, Jiang Chen disambut oleh pemandu wisata. Kepulauan Blue Smoke memiliki 18 pulau di pinggiran kami. Dokumen untuk masuk dan keluar tersedia di masing-masing. Dokumen kamu juga berlaku untuk pulau kami yang lain. Kamu harus ingat satu hal, baca peraturan dan regulasi kami dengan cermat. Kami tidak membiarkan hukum kami dilanggar. Petik 2. Ada tanda-tanda dan panduan di mana-mana. Kepulauan Blue Smoke pada umumnya adalah tempat yang ramah. Aku tidak berharap Kepulauan Blues memiliki semangat pelayanan yang kuat. Aku pikir Pulau Myriad Abyss akan sekeras Winter Draw di mana-mana. Jiang Chen telah membentuk kesan pertama yang mengerikan tentang Myriad Abyss secara keseluruhan, berdasarkan pendaratan di Winter Draw sebagai perhentian pertamanya. Tetapi budaya Kepulauan Blue Smoke menunjukkan kepadanya bahwa Winter Draw hampir tidak mewakili tempat lain. Bepergian melewati pulau-pulau luar membuatnya masuk ke pedalaman. Benua yang lebih besar tidak jauh lebih kecil dari domain manusia, jika memang ada. Menurut peraturan yang diatur dalam brosur, penerbangan AIRBOAT dilarang keras di pedalaman. Dengan demikian, Jiang Chen hanya bisa naik Vermilion Bird di bagian bawah wilayah udara. Setelah periode perjalanan, dia melihat lembah yang ramai di depan. Ada bangunan-bangunan dengan ruang yang tersebar di dalam. Dia bertanya-tanya apakah dia harus turun dan memeriksa, berpotensi mengumpulkan beberapa informasi, ketika dia disambut oleh seseorang yang muncul dari udara. Teman, orang asing itu mendekati Jiang Chen dengan senyum lebar. Selamat datang di Kepulauan Blue Smoke. Kamu di sini untuk berpartisipasi dalam pameran dagang di Oriole Valley, bukan? Petik 2. Perdagangan, pameran. Jiang Chen berkedip. Dia benar-benar tidak ada di sini untuk berpartisipasi dalam sesuatu seperti itu. Oh, apa kamu hanya lewat saja? Kejutan itu tampaknya saling menguntungkan. Setelah beberapa saat, orang asing itu menawarkan senyum antusias. Jika ya, semakin banyak alasan bagimu untuk bergabung dalam kegembiraan. Pameran dagang Oriole Valley memiliki banyak harta dan ramuan semangat yang berharga, ditambah banyak karya Blue Smoke Jade yang terkenal di kepulauan kami. Jiang Chen memiliki sedikit minat dalam pameran dagang. Tetap saja, dia tidak langsung menolak. Kenapa aku tidak pergi dan melihatnya? Turun ke mulut lembah, dia melihat banyak kios jalanan tersusun dalam barisan. Di tengah-tengah hal adalah platform besar, tampaknya tempat di mana perdagangan paling penting terjadi. Lembah Oriole cukup padat, orang-orang berkerumun di kerumunan. Saat Jiang Chen berjalan,
seorang pemuda kurus melesat keluar dari kerumunan. Wajahnya agak kotor, seperti belum dicuci dalam beberapa hari. Bahkan, dia terlihat agak pengemis. Teman, permisi. Salam aku kepada kamu. Pengemis muda itu tampak menikmati mengadopsi kesopanan orang dewasa. Dia menangkupkan tinjunya setua mungkin menuju Jiang Chen. Jiang Chen tersenyum kecil, membalas gerakan itu. Dia tidak menganggap enteng anak itu hanya karena penampilannya yang acak-acakan. Dia cukup tahu untuk tidak membuat musuh orang-orang yang masih muda dan miskin. Pemuda itu senang tentang keramahan yang ditunjukkan kepadanya. Teman, izinkan aku memperkenalkan diri, katanya bersemangat. Aku Hua Ming. Halo. Jiang Chen mengangguk. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan aku, Brother Hua Ming? Pemuda itu menangkap peluang itu. Saudaraku, kamu melihat pakaianku dan bagaimana aku membawa diriku. Aku terlihat sangat akrab dengan tempat ini, bukan? Sejujurnya, aku sudah menunggu di sini di Oriole Valley di pameran perdagangan untuk seseorang yang tahu nilai aku. Petik 2. Mengapa kamu mengatakan itu? Tanya Jiang Chen dengan senyum tipis. Mari kita begini. Jika kamu di sini untuk berdagang dan menyewa aku jamin kamu akan menghemat setidaknya 20 hingga 30% dari batu roh yang akan kamu belanjakan. Apapun yang ingin kamu jual, aku akan membantu kamu menandainya 10 hingga 20 juga. Hua Ming menyampaikan ini dengan keyakinan dan kebanggaan yang tak terselubung, sangat merekomendasikan dirinya sendiri. Jiang Chen menatap mata pemuda yang tiba-tiba serius. Aku hanya melihatnya. Aku tidak tahu apakah aku akan berpartisipasi. Petik 2. Hua Ming mulai menjadi panik setelah ditolak. Apakah kamu tidak percaya padaku, teman? Bukan itu. Aku percaya kamu memiliki keterampilan yang kamu miliki. Tapi sungguh, aku di sini bukan untuk berdagang. Apakah aku terlihat kaya bagimu? Petik 2. Hua Ming mengangguk dengan keras tanpa berpikir. Ya, sangat banyak. Aku pikir kamu lebih kaya daripada kebanyakan di sini. Dia tidak mengatakan ini dengan keras. Bahkan, dia menurunkan suaranya setelah itu. Hukum dan ketertiban sangat baik di Kepulauan Blue Smoke. Tidak banyak yang berani memulai masalah di sini. Namun, kamu tetap harus berhati-hati. Lebih baik tidak memberitahu orang lain bahwa kantong kamu berjajar. Petik 2. Jiang Chen menemukan sikap bijaksana pemuda itu agak lucu. Mengapa seorang anak muda berpura-pura menjadi dewasa? Sungguh pemandangan yang aneh. Mata Tuhannya mengungkapkan hati orang-orang dengan cukup efektif. Dia tahu bahwa Hua Ming tidak berbicara terlalu jahat dan karenanya menanggapi dengan baik. Kamu bilang namamu Hua Ming. Dan kamu orang asli yang mengerti tempat ini. Jiang Chen bertanya dengan riang. Hua Ming membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya. Kamu benar-benar tidak perlu meragukannya. Aku lahir di sini di pulau-pulau ini. Secara khusus, aku terbiasa dengan setiap inci tanah di dekat lembah Oriole. Aku dapat memberitahu kamu, ketika mereka berbicara, seorang petugas berjalan mendekat. Hua Ming agak cemas saat melihat penjaga hukum. Matanya melesat ke sana kemari, dan dia menciutkan kepalanya untuk menghindari perhatian. Hua Ming, kamu bajingan, kamu mencoba menipu seseorang lagi. Kami sudah memperingatkan kamu untuk tidak memanfaatkan pameran perdagangan. Kamu mendengar, Hua Ming agak malu ditegur. Apa yang kamu bicarakan, opsirku yang baik. Gumamnya dengan beberapa protes. Aku selalu menjadi warga negara yang jujur dan jujur. Aku tidak pernah menyebabkan masalah bagi siapapun. Kamu tidak bisa memfitnah aku seperti itu hanya karena kamu mengenal aku. Petik 2. Terus bicara, sobat. Para petugas tampaknya tidak tertarik untuk menyingkirkannya. Jelas, mereka terbiasa dengan anak lelaki pribumi seperti Hua Ming dan membiarkan mereka berkeliaran selama mereka tidak melakukan kejahatan. Sambil terkekeh, bocah berkulit tebal itu mendekati Jiang Chen setelah para petugas pergi. Jiang Chen kembali menatap bocah itu dengan setengah tersenyum. Kamu menunjukkan banyak minat karena kamu ingin mendapat uang dari aku, ya. Sesuatu seperti itu seharusnya tidak dikatakan secara terbuka. Kejujuran Jiang Chen membuat senyum Hua Ming agak canggung. Tidak ada tanggapan yang masuk akal untuk itu. Dia menyekat tangannya pada pakaiannya yang agak kumuh. Aku bisa memberimu kesempatan. Namun, aku perlu menguji apakah kamu mampu mendapatkan koin aku. Petik 2. Kata-kata Jiang Chen mencerahkan mata Hua Ming. Baiklah, ceritakan tentang itu. Karena caranya berpakaian,
upaya biasa Huaming untuk meminta seseorang untuk mempekerjakannya sebagian besar gagal. Selain itu, setiap kegagalan telah bertemu dengan cambukan lidah atau badai kutukan. Ketika keberuntungannya sangat buruk, dia akan dikalahkan. Dengan demikian, kesenangan Jiang Chen mewakili peluang besar. Aku ingin belajar lebih banyak tentang Kepulauan Blue Smoke dan tempat-tempat sekitarnya. Jika kamu dapat memberitahu aku apa yang ingin aku ketahui, aku akan memberi kamu beberapa batu roh. Petik 2. Berapa banyak? Huaming lebih tertarik pada jumlah yang tepat. Berapa banyak yang kamu inginkan? Jiang Chen tampaknya sengaja mencoba membangkitkan minat Huaming. Bocah itu merasakan gatal yang tak terlukiskan di hatinya. Dia menggeliat seperti monyet, berunding untuk dirinya sendiri. Beri aku 100 batu roh langit, dia menggertakkan giginya, dan aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Bagi Huaming, ini adalah jumlah yang luar biasa. Dia siap ditawar, tapi Jiang Chen tertegun oleh kutipan ini pada gilirannya. Alih-alih terlalu tinggi, itu terlalu rendah. Apakah dia salah dengar? Apa yang bisa dilakukan 100 batu roh langit di tempat seperti ini? Apakah itu terlalu banyak? Huaming menjadi cemas. Jika kamu berpikir begitu, kamu bisa menyebutkan sesuatu yang sedikit lebih rendah.